Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom saudara, bertemu kita kembali dalam saluran ini. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur. Kami merasakan kasih cinta-Mu Tuhan yang merawat dan melindungi kami di setiap saat. Pagi hari ini kami bersyukur sebelum kami melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkatilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 10 Saudara. Matius 5 ayat 10 demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan bahagia yang ke-8 saudara. Orang yang dianiaya gara-gara kebenaran. Berani karena benar, takut karena salah. Saudara, ini peribahasa yang sering digaungkan di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam pendengaran firman Tuhan, sekali lagi kita beritahukan untuk mendapatkan setiap video terbaru dalam saluran ini saudara. Bapak Ibu Saudara bisa tekan tombol subscribe-nya dan pilih ikon lonceng. Maka setiap video-video terbaru kami upload dalam saluran ini boleh ternotifikasi di handphone Bapak Ibu Saudara. Dan bisa dibagikan kepada teman-teman kerabat kita, keluarga, supaya mereka juga mendapatkan berkat lewat pendengaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama kita benar harus berani, jangan takut saudara. Sebaliknya jika salah barulah boleh takut. Berbanding terbalik dengan peribahasa, Yesus bersabda, kita bisa terkena aniaya walaupun kita benar saudara. Jangan memakai peribahasa ini karena merasa benar dan memang benar, kita tidak bersedia menerima aniaya saudara. Kita akan melawan sekuat tenaga karena kita pada posisi yang benar. Tidak demikian yang dimaksud Yesus saudara. Apa yang dimaksud dengan gara-gara kebenaran? Terjemahan Lembaga Alkitab kita Indonesia dipakai istilah oleh sebab, gara-gara kebenaran. Jika kita harus dianiaya, Yesus berkata berbahagialah. Saudara, bicara tentang kebenaran, bukan kebenaran versi kita saudara, bukan menurut kita saudara. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran sesuai firman Tuhan. Gara-gara kita hidup sesuai firman Tuhan, kita dianiaya, barulah kita disebut berbahagia. Apa contoh konkretnya hidup gara-gara kebenaran?
kita mungkin dikucilkan dari lingkungan tempat kita bekerja karena kita tidak mengikuti mereka yang bertindak merugikan perusahaan. Kita difitnah hanya karena tidak mengikuti ajakan mereka untuk melakukan yang najis di hadapan Tuhan. Kita diejek dengan sebutan malaikat karena kita mempertahankan prinsip kebenaran firman dalam setiap sisi kehidupan kita, saudara. Bahkan hingga ke yang ekstrim, kita dipanggil hanya gara-gara kita membela kaum yang lemah. Harus berani pikul salib, saudara. Memang tidak enak jika terkena aniaya, saudara. Ada harga yang harus kita bayar untuk tetap bisa hidup dalam kebenaran. Berat di saat dunia seperti saat ini. Kita harus taat kepada kebenaran. Hanya dengan kerelaan membayar ongkosnya, kita baru bisa pikul salib. Berapapun dan apapun pengorbanannya, kita harus tekun dan setia memikul salib penderitaan, saudara. Kita baru bisa berhasil memikul salib. Seberat apapun, jika kita fokus, mata hati kita tertuju kepada Kristus. Sebaliknya kita akan gagal dan berhenti di tengah perjalanan pada saat kita menoleh kepada hidup kita, saudara. Upah yang sangat besar menanti. Tuhan mengajar ketaatan dan kesetiaan kita dengan reward, penghargaan yang sangat tidak ternilai, saudara. Kerajaan surga adalah imbalannya. Hadiah yang menjadi impian semua orang. Bukan saja masuk surga, saudara, tetapi kita disebut pemilik kerajaan surga. Tetapi tidak kita dapatkan begitu saja. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Apakah kita bersedia? Haleluya. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apabila rindu, Bapak Ibu saudara, setiap hari dibawakan di dalam doa, didoakan. Bapak Ibu bisa komentar di bawah video ini, atau bisa hubungi kami lewat email yang ada tertera di notifikasi setiap video, sehingga kami boleh membawakan di dalam doa setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi nama Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bertemu kita kembali dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah Bapak Ibu para pendengar, dan memberkati setiap aktivitas, baik yang di rumah. Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Serta penghiburan
aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmatmu ku diberikan apa yang perlu. Suka dan aku bergantian memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalalnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi,